balik lagi di Fintalk dan kali ini kita akan bahas materi sebelumnya soal cryptocurrency. Jadi kali ini kita akan bahas apa itu Bitcoin dan gimana secara mudah dan simpelnya kalau kalian mau beli Bitcoin. Jadi nonton videonya sampai akhir ya. Jangan lupa untuk subscribe channel kita dan juga bunyikan lonceng notifikasi supaya kalian dapat materi terupdate setiap minggunya. Jadi apa sih itu Bitcoin? Jadi Bitcoin itu adalah salah satu dari kategori atau jenis dari cryptocurrency, mata uang digital pertama yang dikembangkan oleh teknologi blockchain. Nah, kalau kalian belum tahu apa itu teknologi blockchain, kalian bisa cek di link deskripsi kita di bawah karena kita udah pernah bahas di video sebelumnya atau juga di link di atas. Jadi, Bitcoin itu adalah mata uang digital yang nggak dikontrol sama siapapun dan juga sifatnya terbuka untuk semua orang karena dia dikembangkan oleh teknologi blockchain tadi. Jadi, fee-nya juga lebih murah nih dibandingkan kita transfer antar bank atau PayPal karena memang dia nggak dikontrol oleh bank ataupun pemerintah. Kalau kita tengok sejarah nih, jadi dulu kan sistem pembayaran itu dimulai dari cara barter. Setelah cara barter itu muncul uang tunai, akhirnya pembayaran kita berganti menjadi pembayaran melalui uang cash. Nah, setelah bisnis yang udah nggak kenal lagi sama ruang dan waktu mulai juga beradaptasi dan juga berkembang, akhirnya muncul juga nih pembayaran melalui uang digital, di mana kita juga udah masuk ke dalam dunia ini. Jadi kita udah mulai menggunakan kayak mobile banking, internet banking, bahkan kalau untuk kita bayar makanan ataupun juga kita pesan ojek online, kita sudah menggunakan yang namanya e-wallet atau dompet digital. Dan sekarang hadirlah si Bitcoin ini yang juga bisa menjadi aset digital. Karakteristik si Bitcoin ini jumlahnya terbatas. Jadi dia tuh sama kayak emas. Jadi jumlah Bitcoin ini terbatas, hanya akan ada 21 juta selamanya. Ya kan, prinsip ekonomi, semakin langka suatu barang, maka semakin mahal pula nilainya. Dan hal ini juga berlaku terhadap si Bitcoin. Selanjutnya, Bitcoin ini dibuat dengan proses mining atau tambang. Jadi ada yang namanya miners atau penambang yang dia menggunakan komputer canggih untuk menyelesaikan algoritma atau rumus-rumus matematika dengan yang namanya itu istilahnya adalah ilmu kriptografi. Jadi kalau kita nanya nih soal sistem keamanannya kayak gimana sih? Ini bahkan sistem yang cenderung bakal sulit dan bahkan hampir nggak akan bisa dihack. Kalau kita ngomongin soal return atau profit yang kita dapat nih, jadi harga Bitcoin itu dari tahun 2015 ya, itu juga sudah mengalami kenaikan hingga 30 kali lipat. Jadi awalnya Bitcoin itu dulu harganya cuma 3.000. Kenapa? Karena banyak orang yang belum tahu cara kerjanya dan apa sih fungsinya. Nah, setelah itu 7 tahun kemudian harga Bitcoin itu langsung melejit ya hingga 6 juta rupiah per satu Bitcoinnya, atau kita sebut dengan kodenya itu BTC ya. Nah, jadi ini adalah salah satu kenaikan yang cukup fantastis yang hanya dimiliki oleh mata uang digital si Bitcoin. Karena kalau kita bandingin sama deposito, saham, reksadana, emang jauh banget sih perbedaan returnnya ya. Tapi sesuai dengan prinsipnya, high return, high risk. Jadi memang semakin besar risikonya atau semakin besar return yang kita dapat, maka akan semakin besar juga risikonya. Tapi sebagai investor kita juga bisa kok, asalkan kita bijak, kita bisa mendapatkan return yang cukup besar asalkan kita tahu cara mengelolanya dan bagaimana sih cara memanage investasi portofolio kita. Bahkan pada tahun 2018 nilai transaksi Bitcoin ini masih cukup besar ya, berada di angka 1,8 triliun US dollar dan juga masih menjadi yang terbesar hingga saat ini. Terus kalau untungnya gede, transaksinya cepat, katanya anti hack, legalitasnya gimana sih di Indonesia? Nah, jadi aset kripto ini sudah diawasi langsung oleh Bapepti Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Bahkan peraturannya juga sudah ada loh. Nanti bisa kalian cek sendiri ya untuk peraturannya. Aset ini juga sudah diklasifikasikan sebagai komoditas sama kayak emas. Tapi bedanya kalau emas itu ada wujudnya, sedangkan kalau aset kripto ini nggak ada karena tempatnya ada di internet. Kalau udah tahu tentang apa itu Bitcoin, sekarang aku akan jelasin gimana caranya kalau kalian mau beli Bitcoin. Jadi kalian bisa aja nih cari di Google Play atau Apple Store aplikasi penyedia layanan jual beli Bitcoin atau aset kripto. Tapi ingat ya, untuk keamanan kalian harus cari aplikasi yang memang sudah terdaftar di Bapepti karena memang berarti spesifikasinya adalah platform yang telah legal. Salah satunya ada aplikasi Pintu.
Jadi menurut aku ini aplikasi yang cukup simple dan mudah banget buat kalian pemula yang baru mau investasi aset digital kayak kripto. Dan tentunya juga pintu ini udah terdaftar di Bapepti ya, jadi untuk legalitasnya cukup aman. Untuk proses daftarnya, pertama kalian tinggal download aja aplikasinya di Google Play ataupun juga di Apple Store. Terus kalian isi data diri, registrasi kayak biasa, dan jangan lupa untuk siapin KTP sama foto selfie. Nanti setelah registrasi berhasil itu kalian akan langsung nih bisa cari apa sih aset kripto apa yang mau kalian mau nih. Jadi itu sesimpel kayak order makanan lewat aplikasi online, jadi nggak sulit ya. Terus platformnya juga ini cukup user friendly banget dibanding dengan platform lainnya. Jadi nanti juga akan dipandu karena ada tombol beli dan jual di situ. Jadi kalian tinggal masukin aja nominal yang mau kalian investasikan itu berapa sih dalam bentuk rupiah. Nanti akan langsung dikonversi ke bentuk BTC atau ke dalam nominal BTC. Jadi misalnya kalian mau investasi atau kalian mau beli BTC dalam bentuk rupiah itu 1,5 juta. Nanti akan langsung dikonversi nih ke bentuk BTC. Jadi hasilnya tuh sekitar kayak 0,0 sekian BTC lah. Karena harga 1 BTC itu sekarang udah mencapai hingga lebih dari 100 juta rupiah. Tapi itu kalau sekarang ya, nggak tahu deh kalau besok mungkin aja bisa langsung naik lagi. Jadi kalian jangan tunda-tunda deh kalau misalkan kalian mau investasi BTC dari sekarang aja. Itu dia tadi penjelasan aku soal Bitcoin dan gimana cara belinya. Jadi menurut aku sebenarnya Bitcoin ini bisa jadi salah satu referensi buat kalian yang mau investasi karena memang cukup menjanjikan ya. Karena sekarang aja nilainya udah mencapai 100 juta rupiah. Tapi kalau kalian masih punya pertanyaan nih dan juga masih bingung soal Bitcoin dan juga soal cryptocurrency, kalian bisa langsung aja ya tanya ke kita di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk subscribe channel kita dan juga bunyikan lonceng notifikasi supaya kalian dapat video-video terbaru dan juga materi terupdate dari kita setiap minggunya. Terima kasih sudah nonton Fintalk dan see you!